Kisah mu'alaf bukan hanya mengharukan, tapi juga penuh dengan tantangan. Seperti halnya kisah yang dialami oleh Brandy Marino. Setelah memeluk Islam pada tahun 2011 yang lalu, ia banyak menghadapi serangan balik dari keluarganya yang non-muslim. Brandy belajar tentang Islam dari pesan yang dia terima secara online. Tidak tahu dari siapa pesan itu. Ia mengira itu adalah spam dan akan menghapusnya, tapi sesuatu menghentikannya. Keingintahuannya terusik sehingga dia memeriksa materi dakwah sebelum itu pergi ke tumpukan sampah. Setelah membaca pesan tentang Islam yang dikirim oleh orang asing, Brandy menyadari bahwa dia perlu tahu lebih banyak tentang Islam. Tampaknya itu menjawab semua pertanyaannya dan bahkan menjawab pertanyaan yang selama ini dia ketahui jawabannya. Brandy bersyahadat secara online segera setelah mendapat pesan misteri pertama itu. Brandy memutuskan dia tidak akan memberitahu keluarganya tentang status mu'alafnya sampai dia merasa siap. Tetapi Allah SWT memiliki yang berbeda. Brandy berkata, "Saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan posting Facebook apapun yang ada hubungannya dengan keyakinan baru saya dari keluarga. Tapi saya lupa menyembunyikan satu postingan dari sepupu saya." Kemudian sepupu tersebut memberitahu paman saya yang memberikan telepon kepada ibu saya dan mengisi kepalanya dengan segala macam kebohongan keji tentang saya dan Islam. Akhirnya Brandy dikeluarkan dari keanggotaan keluarga karena statusnya menjadi seorang muslim, hanya berdasarkan satu postingan Facebook saja. Dia melanjutkan, "Paman saya sangat sedih sejak kematian putranya dan sejak itu mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada ibu saya tentang saudara laki-laki dan perempuan saya. Dia mengambil konversi saya kepada Islam sebagai kesempatan untuk mencoba dan merendahkan ibu saya melalui apa yang dilihat sebagai tindakan mengerikan anak-anaknya." Meskipun Brandy tidak melihat keluarganya mengetahui tentang dirinya sebagai seorang muslim, terutama bukan ibunya, itu berubah menjadi cara untuk membuka dialog antara dia dan ibunya. Brandy berkata, "Kami mulai mengirim email bolak-balik tentang Islam. Ibu akan online dan menemukan beberapa hal yang mengerikan, kebohongan orang-orang yang menulis tentang Islam, dan kemudian meminta saya untuk menjelaskan mengapa saya memilih agama seperti ini." Meskipun Brandy sendiri baru mengenal Islam dan tidak memiliki semua jawaban dan pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada muslim baru, dia menahannya sendiri. Dia menganggap email ibunya dengan kesabaran dan kesayang, dan terutama kebenaran di luar propaganda melawan Islam. Ketika ditanya bagaimana email bolak-balik diselesaikan, Brandy berkata, "Kami datang ke tempat yang saling menghormati." Pada Thanksgiving terakhir yang kami lakukan bersama, dia mengucapkan doa universal non-demonisasi. Sebelum kami makan, saya tahu ini adalah cara ibu saya untuk memberitahu saya bahwa dia baik-baik saja dengan cara menjadi muslim. Ibu Brandy meninggal tidak lama setelah doa bersama itu. Namun di rumah sakit saat dia menghadapi masa-masa terberat dalam hidupnya, Brandy harus menghadapi pamannya yang berusaha menyakiti ibunya dan menjelekkan Brandy. Brandy mengingat, "Ketika saya sedang duduk di ruang tunggu antara waktu kami mengunjungi ibu saya, paman saya akan datang dan mengejek saya, menyerang saya dan Islam. Itu sangat menyakitkan. Ketika para dokter merekomendasikan agar kami melepaskan ibu saya dari dukungan kehidupan, paman saya melepaskan serangannya yang lebih buruk pada saya. Ketika saya berdiri di sana menyaksikan ibu saya sekarat." Terlepas dari momen-momen traumatis yang tak terbayangkan yang dihadapi, Brandy menangani penghinaan dan pamannya ini dengan anggun. Alih-alih menyerang pamannya yang akan dipahami siapapun dalam situasi yang sangat menegangkan ini, Brandy pamit dari kamar. Setelah dia pergi, pamannya berkomentar kepada ayah tirinya bahwa perilaku buruk Brandy ada hubungannya dengan imannya. Brandy berkata, "Ayah tiriku membela saya dan perilaku saya serta iman saya." Terlepas dari semua yang dihadapi, Brandy tetap tenang dan ada di sana untuk keluarganya pada saat mereka mengalami tragedi. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dalam menghadapi kefanatikan. Dan dia tetap sabar, inilah perjuangan terbesar atau jihad mengendalikan diri. Brandy berjuang keras dan menang. Sebagian besar muslim yang masuk Islam di barat menghadapi orang-orang dalam kehidupan mereka mengalami kesulitan dengan mereka menjadi muslim. Tetapi akhirnya menemukan ide tersebut. Ada banyak orang yang mendukung, dan kemudian ada orang-orang yang akan menjadi seperti Abu Jahal zaman modern untuk mu'alaf. Mereka tidak akan pernah kecuali bahwa seseorang yang mereka kenal, dan bahkan seseorang yang berhubungan dengan mereka telah menerima Islam sebagai jalan hidup. Mereka akan melakukan apa saja untuk menyakiti orang itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mereka yang memilih menjadi Abu Jahal dalam hidup kita. Namun, kisah Brandy ini bisa jadi cermin sekaligus teladan, terutama para mu'alaf yang mengalami perlakuan yang sama dari mereka menyurai Abu Jahal kekinian. Kisah mu'alaf bukan hanya mengharukan, tapi juga penuh dengan tantangan, seperti halnya kisah yang dialami oleh Brandy Marino. Setelah memeluk Islam pada tahun 2011 yang lalu, ia banyak menghadapi serangan balik dari keluarganya yang non-muslim.
Brandy belajar tentang Islam dari pesan yang dia terima secara online. Tidak tahu dari siapa pesan itu. Ia mengira itu adalah spam dan akan menghapusnya, tapi sesuatu menghentikannya. Keingintahuannya terusik sehingga dia memeriksa materi dakwah sebelum itu pergi ke tumpukan sampah. Setelah membaca pesan tentang Islam yang dikirim oleh orang asing, Brandy menyadari bahwa dia perlu tahu lebih banyak tentang Islam. Tampaknya itu menjawab semua pertanyaannya dan bahkan menjawab pertanyaannya selama ini dia ketahui jawabannya. Brandy bersyahadat secara online segera setelah mendapat pesan misteri pertama itu. Brandy memutuskan dia tidak akan memberitahu keluarganya tentang status mu'alafnya sampai dia merasa siap. Tetapi Allah SWT memiliki yang berbeda. Brandy berkata, "Saya melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan posting Facebook apapun yang ada hubungannya dengan keyakinan baru saya dari keluarga. Tapi saya lupa menyembunyikan satu postingan dari sepupu saya." Kemudian sepupu tersebut memberitahu paman saya yang memberikan telepon kepada ibu saya dan mengisi kepalanya dengan segala macam kebohongan keji tentang saya dan Islam. Akhirnya Brandy dikeluarkan dari keanggotaan keluarga karena statusnya menjadi seorang muslim, hanya berdasarkan satu postingan Facebook saja. Dia melanjutkan, "Paman saya sangat sedih sejak kematian putranya dan sejak itu mengatakan hal-hal yang menyakitkan kepada ibu saya tentang saudara laki-laki dan perempuan saya. Dia mengambil konversi saya kepada Islam sebagai kesempatan untuk mencoba dan merendahkan ibu saya melalui apa yang dilihat sebagai tindakan mengerikan anak-anaknya." Meskipun Brandy tidak melihat keluarganya mengetahui tentang dirinya sebagai seorang muslim, terutama bukan ibunya, itu berubah menjadi cara untuk membuka dialog antara dia dan ibunya. Brandy berkata, "Kami mulai mengirim email bolak-balik tentang Islam. Ibu akan online dan menemukan beberapa hal yang mengerikan, kebohongan orang-orang yang menulis tentang Islam, dan kemudian meminta saya untuk menjelaskan mengapa saya memilih agama seperti ini." Meskipun Brandy sendiri baru mengenal Islam dan tidak memiliki semua jawaban dan pertanyaan yang selalu dilontarkan kepada muslim baru, dia menahannya sendiri. Dia menganggap email ibunya dengan kesabaran dan kesayang, dan terutama kebenaran di luar propaganda melawan Islam. Ketika ditanya bagaimana email bolak-balik diselesaikan, Brandy berkata, "Kami datang ke tempat yang saling menghormati." Pada Thanksgiving terakhir yang kami lakukan bersama, dia mengucapkan doa universal non-demonisasi. "Sebelum kami makan, saya tahu ini adalah cara ibu saya untuk memberitahu saya bahwa dia baik-baik saja dengan cara menjadi muslim." Ibu Brandy meninggal tidak lama setelah doa bersama itu. Namun di rumah sakit saat dia menghadapi masa-masa terberat dalam hidupnya, Brandy harus menghadapi pamannya yang berusaha menyakiti ibunya dan menjelekan Brandy. Brandy mengingat, "Ketika saya sedang duduk di ruang tunggu antara waktu kami mengunjungi ibu saya, paman saya akan datang dan mengejek saya, menyerang saya dan Islam. Itu sangat menyakitkan. Ketika para dokter merekomendasikan agar kami melepaskan ibu saya dari dukungan kehidupan, paman saya melepaskan serangannya yang lebih buruk pada saya. Ketika saya berdiri di